Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Noob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pak Menteri Nusron Wahid menyampaikan bahwa setiap daerah punya punden, termasuk di Indonesia ini pundennya atau yang bau reso adalah Sadah Alwi Sayyid dan lain sebagainya, mertandakan bahwa Pak Nusron Wahid Taslim mensohehkan bahwa Sadah Pahlawi sebagai duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam penyampaiannya mengkritik Yai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang membuat tesis atas batalnya Bani Pahlawi sebagai duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari kitab nasab, manuskrip maupun genetika tes DNA. Ini dibantah oleh Pak Nusron Wahid karena danyange atau punden di Indonesia adalah Sadah Pahlawi, yang notabene ada keyakinan setelah memegang melihat diri para habaib adalah ada darah Rasulullah SAW. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormat Nusantara Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat keberkahan umat Islam di Indonesia ini sudah paripurna. Kenapa? Karena tiga-tiganya ada di Indonesia keberkahannya ini. Apa itu syarat keberkahannya? Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Kanjeng Nabi ada di kota Mekah. Syarat umat Islam berkah di Indonesia karena ada Makkah. Mekah ini simbol. Mekah ini simbol karena kota Mekah itu ada yang punya. Setiap kota mesti ono pundene, ono danyange. Pundene kota Kudus itu Sunan Mbah Ja'far Shadiq. Sundene wong Mejobo Mbah Suryo. Sundene wong Colo Mbah Sunan. Pundene wong Demak Sunan Kalijogo. Sundene wong Jepara Ratu Kalinyamatan Sultan Hadirin. Pundene wong Pati Pangeran Pragolopati. Pundene wong Kajen Mbah Mutamakin. Ngoten kan? Pundene kota Mekah niku Bani Hashim. Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sadah Ba'alwi, para sayyid, para habaib, sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca sholawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saiki ngaku mencintai Kanjeng Nabi tapi tidak bisa
merasakan di mana di situ ada bahumnya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semono ae Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alwi? Nggak cukup. Ditambah yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi di kota pundene Madinah sinten? Pundene Madinah sinten? Danyange Madinah sinten? Danyange Madinah menika sahabat Ansor. Saking istimewanya sahabat Ansor, Kanjeng Nabi nate ngendika, man ahabbal ansor ahabbahullah, wa man abghadal ansor abghadahullah. Sing sapa wonge mencintai Ansor, Allah mencintainya. Sing sapa wonge membenci Ansor, Allah membencinya. Muncul pertanyaan, Pak, ini GP Ansor apa GP sahabat sing Ansor biyen Pak iki Pak? Lha kan kudu jelas toh ya. Apakah Banser dan GP Ansor itu bagian dari dalil ini apa tidak? Ngoten kan? Sudah tidak ada sahabat Ansor diganti tabiin. Sudah tidak ada tabiin diganti ulama-ulama Nabawi, ulama-ulama Al-Madani. Ulama-ulama Al-Madani membuat fatwa kumpul dalam Majmu' Fatawa Al-Madani. Di situ diterangkan, man a'ana wa a'azza wa nasara ala dinillahi fahuwa ansor ila yaumil qiyamah. Sing sapa wonge menolong, memuliakan dan membantu perjuangan agama Allah, maka orang tersebut disebut ansor sampai hari kiamat. Dalam dalil ini GP Ansor masuk bagian dari sahabat Ansor. Ulama-ulama lokal, ulama-ulama Al-Madani, Mbah Yai Sa'roni, Mbah Yai Ma'ruf Asnawi, Mbah Yai Ma'ruf Irsyad, Mbah Kiai Ulin Nuha, dan kiai-kiai ini masuk kategori Al-Madani ini. Jadi ulama lokal itu masuk kategori wa hijratuhu bil Madinah. Nomor 3, wa sultanuhu bisyam. Syam sekarang berubah menjadi Syria, ibu kotanya Damaskus. Hari ini konflik, juga punya punden, punya danyang. Pundene Syam adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini adalah seorang khalifah, penggantinya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menggantikan Sayyidina Ali cuma 6 bulan, kemudian perdamaian diserahkan sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini dikenal dengan politisi yang ulung, negarawan yang sejati, yang sahok, yang pinter, penuh dengan lika-liku. Yono ya harune sithik-sithik, namanya politik. Makanya jenengan kalau belajar ilmu, belajarlah sama Sayyidina Ali. Tapi kalau belajar politik, kata Mbah Maimun, belajarlah sama Sayyidina Muawiyah. Ono ngene-ngene sithik-sithik itu kalau politik. Nah, sekarang Sayyidina Muawiyah sudah tidak ada, diganti siapa? Para pejabat-pejabat dan para politisi-politisi. Jadi di Indonesia ini sekarang umat Islam yang habaib wis kompak, kiyaine wis kompak, pejabatnya wis kompak,
Tapi pertanyaannya satu, loh sudah ada keberkahan 3 elemen ini, kenapa ekonominya masih belum maju dan kenapa ekonominya masih belum mampu menciptakan keadilan? Ini pasti ada yang kurang betul dan ada yang kurang pas dalam proses pengambilan kebijakan. Kenapa? Karena tadi masih mengusung prinsip sabu'iyah yang itu bertentangan dengan Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Karena perintah Al-Quran jelas, kekayaan tidak boleh hanya muter di antara orang-orang itu saja, tapi harus dialihkan kepada yang lain, diberikan kesempatan orang yang lain. Keberkahan sudah ada, tetapi keadilan ekonomi belum ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, untuk menutup pengajian yang singkat ini, fokus perjuangan kita ke depan adalah bagaimana kita keluar dari mata rantai kemiskinan dengan cara menciptakan keadilan ekonomi dan kesempatan pendidikan bagi rakyat, wabil khusus bagi umat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Tanpa itu tidak bisa. Karena itu saudara-saudara sekalian yang masih pada sekolah di Qudsiyah, sekolah di TBS, yang ingin jalur tafaqquh fiddin, silahkan. Karena memang itu penting. Harus ada yang menjadi tafaqquh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakshudun. Kudu ana satu golongan sing khusus tafaqahu fiddin, ora usah kuliah, khusus ngaji. Kudu ana. Nak sing zaman angkatanku biyen ning Qudsiyah Pak Kiai Naf'an. Kudu ana satu golongan. Neng ya kudu ana sing bergerak di bidang ekonomi. Tidak bisa, kudu ana. Karena itu yang pada masih sekolah, kalau pingin lagi sing khusus jalur ini silakan masuk tafaqquh fiddin. Kenapa? Karena memang perintahnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam manaqibnya itu ada 3 pilar. Kalau kita baca manaqibnya, la yang bagi li faqirin ayatasadda au yatasadda li irsyadin nasi illa an aqalhu ilmal ulama. Ini ilmal ulama, tafaqquh fiddin. Tapi kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani enggak cukup, wa hikmatal hukama yang nomor 2. Para pelaksana pengambil kebijakan, teknokrat. Teknokrat munculnya dari mana? Dari sekolah. Ono sing dadi dokter, ono sing dadi insinyur, ono sing dadi banker, ono sing dadi tukang bengkel, ono sing dadi makelar motor, makelar mobil, ono ahli pertanian. Ini hikmatal hukama. Jangan ragu-ragu. Kenapa pemerintah hari ini menyiapkan beasiswa banyak, setahun 50.000 untuk beasiswa S2 ke luar negeri. Ini kalau nggak diambil umat Islam, nggak diambil warga NU, rugi. Setahun 50.000 lewat program LPDP. Ini alhamdulillah ada salah satu, saya dapat kabar 2 hari yang lalu, alumni TBS dapat LPDP. Mau berangkat ke Amerika di kampus yang bagus. Alumni TBS bisa. Almarhum Pak Najib 2 tahun yang lalu menceritakan saya, ada alumni Qudsiyah kuliah di mana? Di Scotland. Alumni Qudsiyah.
Jalur seperti itu ke depan mengisi Indonesia, supaya apa? Supaya pejabat-pejabat Indonesia ke depan diisi umat Islam, diisi oleh santri-santri semua. Nah, yang nomor 3, wasiyasatal muluk. Jalur ketiga adalah jalur menjadi politisi yang berbasis kenegarawanan. Presiden harus umat Islam, wapres umat Islam, gubernur umat Islam, bupati umat Islam, menterinya umat Islam, harus banyak santri. Kenapa? Karena memang 3 pilar ini wasiyasatal muluk. Jalurnya macam-macam. Mumpung negara memberikan kesempatan. Ini yang tidak pernah ada pada tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an. Sekarang dibuka kesempatan yang banyak. Mumpung yang muda-muda, yang sudah tua-tua, yang punya anak dikasih dorong, motivasi supaya mengisi itu semua. Ini adalah fokus kita memutus mata rantai kemiskinan dengan jalur pendidikan dan kemerataan dan keadilan ekonomi. Tanpa itu umat Islam tidak akan bisa maju. Hanya ramai dalam pengajian seperti ini, tetapi miskin dalam hal hasanah dan karya sosial yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak.